punya masalah ketika berhadapan dengan investor? Mari kita akan bahas hari ini. Hai, perkenalkan gue Babito Busala dari Ekonom Pemalas dan gue punya pengalaman kurang lebih sekitar 10-14 tahun mengelola investor. Investor gue sendiri itu nggak banyak sih. Gue cuma punya core investor 4 orang dan selebihnya adalah investor lainnya, di mana ya ini bisa antara gue uji coba, entah ada project memang harus berkaitan dengan orang tersebut dan lain sebagainya. Nah, gue akan membahas kenapa gue bisa langgeng sama 4 orang ini. Jadi 4 investor inti gue. Satu yang perlu lo pahamin bahwa investor itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Termasuk sama diri lo juga punya kepentingan yang berbeda-beda. Waktu ketika lo melakukan penggunaan duit lo punya bayangan bagaimana cara duit itu akan digunakan dan bagaimana cara lo untuk memitigasi resiko tersebut. Jadi intinya lo punya kepentingan mengenai menurunkan resiko sama meningkatkan keuntungan. Nah, bagi tiap orang itu kan beda-beda. Ada yang berani ngambil resiko cukup lebih tinggi lagi, ada yang resikonya lebih rendah, dan ada yang pengen keuntungannya tinggi walaupun resikonya luar biasa. Faktor tersebut, faktor antara lu punya kepentingan dan investor punya kepentingan itu harus disamakan. Prakteknya mungkin gampang, lu bakalan bilang katanya, ya investor harusnya mengerti dan memahami bahwa ini adalah bisnis bisa rugi dan segala macam. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kalau lu berhadapan dengan investor, lu harus tahu resikonya dia seperti apa, bagaimana cara dia menanggung resiko, apakah dia sanggup menanggung resiko yang lebih besar atau enggak, dan bagaimana cara dia menghasilkan uang, bagaimana dia merepresentasikan keuntungan tersebut. Apakah dia merepresentasikan keuntungan tersebut hanya sekedar gue profit ya udahlah, atau dia membandingkan dengan deposito ataupun dengan yang lainnya. Artinya antara lo punya kepentingan dan investor punya kepentingan itu harus selaras. Jadi tips pertama dari gua adalah pilih investor lo. Lo gak cuma sekedar butuh duit, lo butuh investor lo itu bekerja sebagai layaknya partner. 4 investor gua itu udah percaya sama gua, jadi dan gua percaya sama mereka, sehingga ketika gue melakukan deployment uang mereka, gue tuh tinggal bilang sama investor bahwa uang mereka yang berada di sini itu mau gue deploy untuk kebutuhan A, B, C, D, E, F, G. Kalau mereka setuju, dia akan langsung tanda tangan signing kontrak. Kalau nggak setuju, ya udah uang tersebut akan dikembalikan. Dan ketika uang investor tersebut sudah dideploy, investor gue itu tahu bahwa mereka nggak harus melakukan minta reporting tiap bulan. Yang penting yang mereka lakukan adalah melihat apakah kinerja yang sudah dikerjakan oleh perusahaan yang kita investasikan tersebut sesuai dengan yang telah dikontrakkan. Jadi mereka nggak ribet menurut gue. Ada banyak banget gue pernah mengalami kejadian di mana investor gue ribet karena dia punya kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh deh, dulu gue pernah open investment untuk teman-teman gue untuk investasi di pasar modal. Beberapa paham bahwa investasi di pasar modal itu akan cukup lama karena gue sudah menjelaskannya. Beberapa orang yang lainnya itu ternyata begitu gue jelaskan bagaimana cara gue bekerja, mereka mengangguk-angguk paham, tapi ketika uang mereka sudah turun, ketika mengalami kerugian dalam waktu yang cukup sementara, mereka akan nyap-nyapan atau teriak ataupun rusuh lah dalam konteks ini. Dan kalau misalkan mereka sudah seperti itu, apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah mengembalikan uang mereka 100% gue kembalikan. Kerugian mereka pun gue cover. Dan menurut gue itu adalah harga yang harus gue bayarkan untuk menyingkirkan investor yang seperti itu. Kalau mereka nggak segera disingkirkan, mereka akan mengganggu performance ataupun kinerja gue, dimana menurut gue ada jauh hal yang lebih penting yang harus gue pikirkan dibandingkan otak dari investor tersebut, yaitu adalah kinerja dari perusahaan yang gue investasikan. Itu yang pertama, pilih investor lo. Kedua, be honest sama apa yang lo kerjain. Jadi ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian ataupun perusahaan tersebut sedang mengalami keterlambatan pembayaran,
project lo mengalami keterlambatan dan segala macam, be honest aja dengan investor lo bahwa hal ini sedang terjadi dan apa yang akan aku lakukan. Most likely investor lo ketika lo paham dengan apa yang lo kerjakan dan mereka sudah percaya dengan lo, mereka akan mengerti bahwa hal tersebut bisa aja terjadi. Dan itu adalah resiko yang mereka bisa ambil, bahwa mereka mau ambil. Kenapa? Karena gue sudah jelaskan di awal. Jadi honest di sini nggak cuma sekedar dari pekerjaan lo aja, tapi dari awal jelaskan ada resiko dari investasi yang akan mereka kerjakan, dan investasi tersebut bisa menguntungkan, bisa rugi, dan kalaupun rugi bagaimana cara kita akan menanganinya. Dan itulah yang lo harus bahas di situ. Yang penting adalah kejujuran terhadap apa yang kalian kerjakan, kejujuran tentang resiko yang akan terjadi terhadap investasi tersebut. Ketiga adalah ikutin permainan dan jangan coba-coba belok. Dan ini adalah kesalahan dari banyak banget orang-orang yang mengelola investasi, dan ini pelajaran pertama gue yang paling penting. Dimana waktu itu gue kuliah S1 dan ada temen gue mengelola kurang lebih sekitar 1,8 miliar seinget gue, which is huge money ketika itu di daerah sekitar kosan gue. Dan gue rasa sih belum pernah ada mahasiswa yang di area kosan gue nggak tahu di area yang lebih besar lagi, itu yang mengelola uang lebih besar dibanding orang ini. Nah, apa yang terjadi adalah mereka ngelanggar dari permainan itu sendiri, dimana ketika mereka sudah berjanji dengan investor tersebut untuk mengelola uang dari investor tersebut untuk masuk ke dalam satu unit usaha, yaitu adalah jual beli pulsa. Dan ketika dia melihat adanya peluang investasi di tempat lain yang jauh lebih menguntungkan dibanding jual beli pulsa, dia menarik keseluruhan uang tersebut untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang baru tersebut, yang lain. Jadi jual beli pulsanya tidak jalan, dia malah investasikan 1,8 miliar tersebut ke perusahaan yang kacau tadi. Dan akhirnya karena dia tidak punya pengalaman terhadap perusahaan baru, uang tersebut hilang dan investor pun akhirnya nyap-nyapan. Dan siapa yang salah dalam hal ini? Sudah tentu saja pengelola dari investasinya. Kenapa? Karena mereka open investasi dan mereka melanggar aturan permainannya. Jadi jangan coba-coba belok. Kalau lu menemukan peluang yang jauh lebih baik lagi dari bisnis yang sedang lu jalanin, jangan coba-coba mempergunakan uang investor yang sudah lu janjikan kepada investor lu untuk dipergunakan pada hal-hal yang lain. Jadi ikutin aja permainannya. Ketika lu punya bisnis baru, ya lu bilang lagi sama investor lu, mau gak investasi di bisnis baru tersebut. Kenapa? Karena call untuk investasi ataupun tidak sebenarnya bukan datang dari pengelola investasi, tapi datang dari investor lu itu sendiri. Yang lu butuh kerjakan adalah lu kelola uang tersebut sebaik mungkin sesuai dengan aturan permainan yang ada. So, ini adalah 3 tips dari gua. 1, pilih investornya, sesuaikan dengan ideologi lu. Kedua adalah being honest sama apa yang lo kerjain. Pokoknya lo harus jujur-jujuran, buka-bukaan terhadap apa yang lo kerjain, karena lo gak bisa, intinya adalah lo harus kasih paham lah sama investor lo. Jangan berusaha untuk menutup-nutupi walaupun katanya ini demi kebaikan investor. Kalau enggak dia bakalan nyap-nyapan ataupun dia bakalan ribut dan akhirnya gue bakalan rusuh. Itu kesalahan lo yang pertama, karena lo gak pilih investor yang sama dengan lo. Nah, yang ketiga adalah ikutin permainannya. Kalau misalnya kalian udah setup permainannya di awal, follow the rule, dan ketika kalian menemukan investasi yang jauh lebih baik, buka lagi permainan yang baru. So, itu adalah tips menghadapi investor. Mungkin sekian dari gua, dan kalau misalnya ada pertanyaan, masuk ke email gua di bayutabusala@gmail.com atau DM Instagram gua di bayutabusala. So, see you again next time. Bye.